Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanatan ratqun fafatahna wa ja'alna minas samai minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarram, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtar Al-Mujtaba, Al-Mukarramah, Ibu Nyai Safatul Ummah, Ketua Tarbiyah Hifdzul Gulam wal Banat, Pusat Plosari Ploso Jombang, Al-Mukarram, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah, Bapak Tasrikul Atib Ajis, Al-Mukarram, Bapak Maulana Subhi Ajar Sani, Pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serindah monggo kita tansah puji syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene napa kula lan panjenengan sedaya sampai saat ini masih diberi nikmat kesempatan, masih diberi nikmat kesehatan, mudah-mudahan diberi nikmat panjang umur yang penuh bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, beliau rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillah
dumateng beliau mursyid Thariqat Siddiqiyah yang senantiasa mendidik, membimbing rohani kula panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran Thariqat Siddiqiyah ini dengan penuh kesadaran dan bisa lestari sehingga bisa tercapailah apa yang menjadi keinginan kita, yaitu keselamatan hidup fid dunya wal akhirah. Para bapak, sahabat ibu ingkang kula hormati, wonten ing pertemuan dalu niki kula sampaikan sepenggal ayat Al-Qur'an saking surat Al-Anbiya ayat 30 ingkang umumipun bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyi afala yu'minun. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Apakah kamu tidak percaya? Di dalam Al-Quran ayat surat An-Nur ayat 45 dipunterangaken wallahu khalaqa kulla dzabbatin min ma'in, dan Allah telah menjadikan segala jenis hayawan dari air. Di dalam ayat ini menerangkan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Ini surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud segala yang hidup ialah segala hayawan dan sebangsanya, tidak termasuk jin, syaiton, malaikat. Jadi yang dimaksud di situ segala yang hidup, segala hayawan dan sebangsanya, tidak termasuk jin, tidak termasuk syaiton, tidak termasuk malaikat. Kita berpedoman ayat ini, Bapak Ibu dapat memahami bahwa air itu adalah satu zat yang mengandung rahasia hidup. Dan ayat ini bisa Bapak Ibu jadikan pedoman bahwa di planet-planet lainnya bumi, asal di planet-planet itu cukup persediaan air, tentulah ada kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri kita ini tercipta dari unsur air. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron, dan dialah yang menjadikan manusia dari air.
Oleh karena diri kita ini diciptakan oleh Allah dari air yang bersifat hidup, maka hendaklah kita ini sungguh-sungguh hidup. Artinya pikiran kita harus hidup, perasaannya haruslah benar-benar hidup, benar-benar kreatif, tidak menjadi pikiran perasaan yang mati. Orang yang sungguh-sungguh cinta tanah air, tentulah cinta akan sifatnya air yang hidup itu dan memakai sifat air itu. Sifat air adalah al-muhyi, yang menghidupkan. Jadi sifatnya air itu bukan hanya hidup, akan tetapi juga menghidupkan yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 di situ diterangkan, wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bil ardo ba'da mautiha. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, maka kami hidupkan bumi dengan air itu setelah matinya. Air itu mengandung rahasia hidup. Air itu menghidupkan yang lain. Bumi yang tadinya mati kena air hujan yang mengandung rahasia hidup itu, kemudian bumi menjadi hidup. Hidupnya bumi menghidupkan benih-benih yang berada di dalam tanah yang bermacam-macam warnanya. Dari benih-benih yang hidup itu kemudian tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, bermunculan di permukaan bumi, berbeda-beda namanya, berbeda-beda perkembangan hidupnya, berbeda-beda warna, berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda khasiatnya. Ada yang batang pohonnya besar tetapi daunnya kecil dan buahnya kecil, seumpama pohon beringin. Ada yang batang pohonnya besar, daunnya kecil, tetapi buahnya besar, seumpama pohon durian, pohon nangka. Ada yang batang pohonnya kecil, tetapi buahnya, daunnya kecil, seumpama lombok cabai. Ada yang batang pohonnya kecil tetapi buahnya besar, umpamanya semangka. Ada yang hidupnya tegak berdiri tanpa sandaran, seumpama pohon asem, mangga, dan lain-lain. Oleh sebab itu, diri kita itu dijadikan oleh Allah Ta'ala dari unsur air yang bersifat hidup dan menghidupkan. Maka bila sungguh-sungguh cinta tanah air, haruslah cinta akan sifatnya air. Sifatnya air yang hidup dan menghidupkan itu.
haruslah berusaha supaya pikiran perasaan kita ini betul-betul hidup dan dapat menghidupkan kepada orang lain, untuk menghidupkan akal, untuk menghidupkan pikiran, untuk menghidupkan rasa. Sudah tentulah si akal pikir diisi ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu, akal pikiran menjadi hidup dan diisi banyak zikrullah. Dengan zikir kepada Allah itu rasa gaib menjadi hidup. Dan untuk menghidupkan orang lain haruslah ilmu-ilmu yang bermanfaat itu dilimpahkan kepada orang-orang. Ilmunya dilimpahkan kepada orang lain agar mereka, pikiran-pikiran mereka, perasaan-perasaan mereka itu bisa menjadi hidup. Itulah sifatnya air. Jadi air itu mempunyai sifat hidup. Dan juga air itu bersifat barokah. Di samping sifatnya hidup, air itu juga bersifat barokah. Di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 9 meriku dipun jelasaken, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habba al-hasid, dan kami turunkan dari langit air yang barokah, maka kami tumbuhkan dengannya pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang gigitan, yang ditanam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, barakah Allah ada dilimpahkan kepada bumi. Barakah Allah dilimpahkan kepada air hujan. Barakah Allah dilimpahkan pada tempat-tempat. Jadi di samping air itu mempunyai sifat hidup, juga mempunyai sifat barokah. Di dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang barokah Allah. Barokah Allah di dalam Al-Quran diterangkan berkali-kali.
Jadi barokah Allah yang dilimpahkan kepada air hujan. Barokah Allah ada yang dilimpahkan ke bumi. Ada barokah Allah yang dilimpahkan pada tempat. Barokah Allah pada bangunan. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun jumlah masjid di atas bundaran bumi ini jutaan atau ratusan ribu, akan tetapi yang paling mulia dan sunat diziarahi bagi orang-orang Islam yang mampu hanyalah ada 3 masjid, yaitu 1 Masjidil Haram di Mekah, nomor 2 Masjidil Aqsa di Palestina, nomor 3 Masjid Nabawi di Madinah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihala illa talasatin masjidil haram wa masjidil hadza wal masjidil aqsa. Janganlah kamu bersusah payah merantau kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid saya, Masjidil Aqsa. 3 masjid inilah bangunan yang paling banyak mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh masjid di dunia ini tidak ada yang menyamai keutamaannya 3 masjid tersebut. 1 Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang terletak di Mekah atau Bakkah, yang ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang ada di bumi Baitul Muqaddas atau Palestina. Jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa kurang lebih sekitar 2000 km. Masjidil Aqsa ini menurut Ibnu Qayyim dibangun oleh Nabiullah Yakub alaihissalam, kemudian pada zaman Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihissalam Masjidil Aqsa ini diperbarui. Wa qala Ibnu Qayyim alladzi assasa bainal muqaddasa Yaquba wa inna makana wa Sulaimana mujaddidan. Wa qala Ibnu Qayyim
alladzi assasa baital muqaddas Yaquba wa inna makana wa Sulaimana mujaddidalan. Masjidil Aqsa dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi. Sebagian lagi pendapat Masjidil Aqsa disempurnakan pada tahun 1005 sebelum Masehi. Ini ada di dalam kitab tafsir Al-Manar jilid 4 halaman 5. Bila benar Masjidil Aqsa itu dibangun pada tahun 800 sebelum Masehi, maka sampai sekarang Masjidil Aqsa sudah usia 2814 tahun lebih. Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram itu lebih dahulu daripada Masjidil Aqsa. Karena waktu Masjidil Haram dibangun, Nabiullah Yakub belum ada. Yang ketiga, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang terletak di Madinatul Munawwarah yang dibangun oleh Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dibangun pada tahun 622 Masehi, yaitu pada hari Isnin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada juga barokah Allah pada kitab wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ada lagi barokah Allah pada pohon. Yuqadu min sajaratin mubarakatin. Dinyalakan dari pohon yang diberkahi. Ada lagi barokah Allah pada manusia, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah Ta'ala menjadikan aku barokah di mana aku berada. Dan Allah menjadikan aku barokah di mana aku berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ada lagi barokah Allah pada waktu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan dia kitab Al-Quran di dalam malam yang diberkahi. Ada lagi barokah Allah pada keluarga. Wa barakatuhu alaikum ahlal baiti, dan barokah atas kamu ahlul bait warga Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barokah Allah pada keadaan atau peristiwa ini sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga. Ini barokah Allah pada keadaan atau peristiwa atas
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ini merupakan barokah, merupakan kebaikan dari Allah Ta'ala yang diletakkan pada sesuatu yang menerima barokah Allah itu pastilah akan mengalami perkembangan, pastilah akan mengalami kejayaan. Diri kita ini tercipta dari unsur air, yang air itu sifatnya barokah. Tanah yang gersang, tanah yang gundul, tanah yang lama tidak kena hujan, tampaklah tanah itu mati, rumput-rumput mati, pohon-pohon kering, daun-daun menguning dan terbakar. Tetapi setelah disiram oleh air hujan dari langit, maka tanah kering jadi hidup. Tumbuh-tumbuhan hidup segar, kelihatan hijau. Semuanya itu berkata kepada akal, perasaan bahwa mereka itu adalah hidup. Bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah. Oleh sebab itu kita harus mencintai sifat barokah itu, karena sifat barokah itu adalah sifatnya air, dan air itu adalah unsur wujud kita. Kemudian sifat air tidak hanya barokah, dan air itu juga mempunyai sifat suci, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samai ma'an tahurun, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Air itu memang asal dirinya adalah zat yang bersih, bersih dari bermacam-macam kotoran, bersih dari bermacam-macam najis. Adapun dikatakan air itu kotor, hakikatnya kotoran itu bukan zat airnya, tetapi unsur-unsur lain yang mengotori air itu. Buktinya setelah air itu diproses, dipisahkan dari kotoran, maka air itu kembali bersih kepada zat asalnya. Begitu pula seluruh manusia ini, zat asalnya ialah suci, sebagaimana tersebut di dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Segala manusia yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian, suci dari dosa-dosa terhadap Allah Ta'ala, suci dari dosa-dosa sesama manusia. Tetapi setelah hidupnya itu sampai kepada balik, barulah kotoran-kotoran dosa itu memasuki kepada hidupnya melalui beberapa aliran. Ada yang melalui aliran mata, ada yang melalui aliran telinga, ada yang melalui aliran tangan, kaki, pikiran, syahwat, dan lain-lain. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semakin banyak kotoran dosa yang masuk ke dalam hidup manusia, semakin kotorlah hidupnya itu. Tapi bila manusia itu mau menyaring hidupnya yang kotor itu, akan kembali bersih lagi. Bermacam-macam proses ibadah untuk penyaringan. Disaring dengan ibadah wudhu, disaring dengan ibadah sholat, disaring dengan macam-macam ibadah.
puasa wajib, puasa sunat, membaca tasbih, tahmid, zikir, istighfar, sholawat, zakat, sedekah dan lain. Setelah sampai setahun tiap akhir bulan puasa Ramadan kembali bersih lagi kepada fitrahnya, itulah diistilahkan Idul Fitri, zakat fitri. Artinya kembali, fitri artinya suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada suci lagi sebagaimana asalnya. Jakarta artinya bersih, Al-Fitri artinya suci, zakat fitri adalah bersih suci. Jadi zakat fitrah itu artinya bersih suci. Diri kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dari unsur air yang mempunyai sifat suci. Oleh sebab itu kita sebagai manusia haruslah mencintai sifat suci dan mengamalkan kesucian, karena itulah sifat asal manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekelumit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan membawa manfaat. Nuhun ngapunten ingkang sakata-katahe menawi anggen kula matur enten kelepatanipun. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.